iPhone adalah suatu benda elektronik yang paling dikenal sama semua orang di seluruh dunia. Semua orang yang bahkan nggak ngerti teknologi pun pasti tahu, oh, iPhone adalah sebuah smartphone dari brand Apple. Dan dari tahun ke tahun, peminatnya di pasar second hand market itu semakin banyak. Semakin banyak yang nyari iPhone bekas. Nah, dari kalian semua juga pasti banyak kan yang nyari. Biasanya kalian nyari ini buat apa aja? Biasanya kalau saya ngeliat kameranya, orang pada ngomong kameranya tuh bagus, konsisten, perekamannya mulus. Kalau buat Instastory mantep. Oke, satu. Kedua, performanya. Buat yang suka main game, gamenya kenceng, nggak pernah nge-lag. Kalau di iPhone selalu loading masuk yang paling pertama. Betul. Ketiga, build quality-nya mantep, solid. Kayak berasa megang perhiasan yang mahal. Terus supportnya juga panjang, softwarenya nggak pernah ada masalah. Betul, setuju. Dan yang keempat yang juga nggak kalah banyak ini, gengsinya ini tinggi dari sebuah brand yang ada logo Apple digigit ini. Oke? Dan dari 4 hal tersebut, yang satu ini sudah memenuhi semuanya. Dan kalian nggak perlu ngeluarin sampai 25 juta untuk beli yang terbaru. Penasaran? Yuk langsung aja kita bahas di review ini. Ini adalah iPhone 11 Pro, handphone dari Apple yang dikeluarkan di tahun 2019. Ini flagshipnya mereka di waktu itu. Dan sampai sekarang pun masih keren. Kenapa? Karena dia pakai desain, udah mulai pakai desain boba yang satu ini. Karena pendahulunya yang iPhone XS series itu belum pakai yang desain boba. Desain boba mulai dari iPhone 11 ke atas. Oke, kita bahas dulu deh dari hal pertama yang keren dari iPhone adalah build quality-nya. Sama seperti yang saya udah bahas kemarin di review iPhone 11 ya. Build quality-nya ini solid, dan yang ini lebih berasa solid lagi karena belakangnya frosted glass dan sampingnya gloss aluminium. Ini kerasa kokoh banget, kerasa enak di tangan. Kalau kalian pernah megang smartphone dengan bahan yang serupa pasti tahu. Dan ini berasanya dense ya, padat. Jadi kalau kalian terbiasa megang handphone flagship pasti tahu padatnya seperti apa, dan yang ini nggak kalah bahkan sama flagship di tahun 2022 sekalipun. Dan juga kalau kita lihat secara keseluruhan dari tampilan layar, misalnya layar depannya ini masih pakai XDR OLED Retina, apapun itulah brand marketingnya Apple. Intinya ini layarnya layar OLED dengan resolusi yang tinggi. Untuk ukuran layar yang 5,8 inci ini dia ada Full HD Plus ya, Full HD lebih tinggi lagi. Dan ini keren loh. Kalau kalian bandingin sama smartphone mid-range di tahun 2022, ini masih jauh lebih bagus kualitas dari layarnya. Ini terang banget, bahkan di saat siang hari itu kalian nggak akan punya masalah sama sekali untuk pakai yang satu ini. Dan ini ada alasan, menurut saya, kenapa iPhone 11 Pro lebih worth it daripada iPhone 11. Karena iPhone 11 kemarin, seperti yang kalian bisa lihat video reviewnya, iPhone 11 ini masih pakai layar LCD IPS lah. Sementara yang ini udah OLED dan ini kualitasnya jauh banget dibanding sama iPhone 11 yang reguler. Dan kelebihan kedua adalah software update-nya. Karena iPhone 11 Pro ini baru 3 tahun ya, kalau kita ngomong baru 3 tahun, dia masih bisa dapat support kemungkinan sampai tahun 2025. Dan beberapa minggu yang lalu, sekitar 1 mingguan yang lalu, saya juga dapat update ke iOS 16.0.2. Dan keren ya, iPhone 14 series baru luncur, yang lama udah dapat software terbarunya. Inilah kekerenannya dari sebuah smartphone dari Apple yang nggak bisa kalian dapat dari smartphone dari brand manapun yang lain. Karena mereka punya ekosistem sendiri, makanya update-nya juga kenceng banget. Di hari pertama iOS 16 keluar, langsung dapat semua tipe iPhone secara serempak. Itu keren. Dan sampai saat ini saya belum merasakan ada bug sama sekali ya, semuanya lancar dengan aman. Paling kalau ada keluhan adalah bagian notifikasi baterai yang ada di pojok atas ini. Kalau di Android ini baterainya kelihatan penuh, lalu dia seiring berkurangnya persen, dia akan seolah-olah baterainya berkurang isinya. Kalau di sini kelihatannya penuh terus, cuman angkanya doang yang berubah nih. Jadi mungkin ini komplain soal iOS 16 ya, bukan untuk iPhone 11 Pro secara general. Tapi oke, kalau masalah software aman. Lalu yang kalian cari berikutnya, yang banyak banget orang cari, adalah performance-nya. Langsung kita bahas aja deh. Ini pakai Apple Bionic A13 yang jujur aja sampai sekarang ini masih kenceng banget, dan ini
pakai storage-nya juga kencang karena dia pakai storage-nya NVMe bukannya UFS ya, beda sama handphone Android yang pakai UFS, ini pakai NVMe dan dia kencang banget untuk performanya. Dan kalian nggak pernah akan ngerasa bahwa handphone ini handphone yang udah 3 tahun yang lalu, karena kalau kalian sandingin dari murni kecepatan ya dibandingkan dengan smartphone di tahun 2022, ini jelas masih bisa keep up untuk loading apps, untuk gaming dan yang lain-lainnya. Cuma sedikit aja buat supaya nggak kaget buat yang memang nggak biasa dengan handphone flagship tuh panas, dan yang satu ini bukan pengecualian. Bahkan kalau kalian misalnya gaming berat di kondisi outdoor misalnya yang panas siang-siang, ini sangat memungkinkan untuk dia meredupkan layarnya sendiri karena ya itu terlalu panas. Tapi ya wajar sih, saya dalam pemakaian sehari-hari nggak ada masalah sama sekali. Dan juga untuk kameranya 12 megapiksel, ada 3. Ada kamera ultrawide, kamera tele, dan kamera utama. Kamera utama dan kamera telenya ini pakai OIS ya, sesuatu yang kalian nggak akan pernah dapetin di handphone baru dengan harga yang serupa. Karena biasanya handphone baru harga serupa aja belum ada kamera tele, apalagi kamera tele dengan OIS. Dan ini keren banget. Jelas kalau kita zoom, ini kamera telenya jelas nggak akan bisa ditandingi ya sama digital zoom dari handphone lain. Berapapun kameranya itu 108 megapiksel mungkin, atau 64 atau berapapun, digital zoomnya mereka nggak akan bisa nandingin optical zoomnya yang iPhone 11 Pro ini. Dan kualitas lensa utamanya pun masih lumayan kalau kalian lihat ya, dynamic range-nya kuat banget karena memang biar gimana pun ini adalah kamera level flagship tadinya yang masih didukung dengan ISP yang selevel flagship juga. Jadi ini kombinasi yang masih high end sebenarnya dan kelihatan gambarnya. Meskipun udah nggak bisa dibandingin sama flagship di tahun 2022, tapi kalau kalian lihat dynamic range, highlight, dan bisa ngelihat detail di low light ini udah bagus banget. Dan juga dia cenderung untuk ke arah yang lebih netral, nggak yang lebay warnanya. Jadi kalau kalian mau edit masih ada ruang yang cukup besar untuk yang satu ini. Jadi untuk kamera memuaskan, tapi satu yang tidak bisa ditandingi sama apapun yang ada di kelas harganya selain handphone Apple juga adalah perekaman videonya yang ini bisa 4K 60 untuk kamera depan dan kamera belakangnya. Dan langsung kita cek aja yuk untuk perekamannya. Oke, ini adalah contoh perekaman kamera belakangnya di resolusi 4K 60 fps. Nah, ini sekarang situasinya di setengah 4 sore dan cuacanya terang. Dan ini kualitasnya kalau menurut mata saya, ini kualitasnya bagus banget. Nah sekarang kalau kita coba fokus ke tangan, tuh cepet banget ya fokusnya. Gila, memang perekamannya iPhone dari dulu memang selalu bagus. Dan kalau kita fokus ke bunga, ya dia bagus banget. Kalau menurut saya ini dari kamera utamanya sih nggak ada lawan. Tapi ternyata ada satu trik lagi yang bikin dia tambah keren. Karena handphone ini punya kamera telefoto, dia bisa optical zoom sampai 2 kali lebih bahkan kalau di hybrid ya zoomnya. Dan dia bisa zoomnya secara seamless. Kalian lihat, kita nggak perlu pause, kita nggak perlu apa, dan transisinya ini halus banget. Kalian lihat, keren ya. Dan kita bisa pelan-pelan juga. Oh, ini 2 kali, ini 2 kali, dan ini udah hybrid sampai ke 3 kali. Tapi sayangnya kalau kita mau pindah ke kamera ultrawide memang kita harus stop dulu. Tapi kamera ultrawide-nya pun bisa di resolusi 4K 60 fps yang sekarang kita akan coba. Yuk. Nah, ini perekaman kamera ultrawide-nya di 4K 60 fps. Kualitasnya masih sama ya, mirip-mirip, dan color profile-nya masih mirip loh. Jadi ini salah satu kamera ultrawide di harga yang sekitar 9 jutaan ya kalau kalian belinya dalam keadaan second, yang perekaman videonya sangat layak untuk digunakan seenggaknya pada saat siang hari. Nah kalau pada malam hari gimana nanti kita lihat ya. Sekarang kita coba dulu deh kamera depannya gimana nih untuk yang satu ini, karena bisa di 4K 60 juga nih, harusnya keren. Yuk kita pindah. Oke, ini dia kamera depannya di resolusi 4K 60 fps. Saya agak merem-merem dikit karena ini silau banget nih mataharinya di depan saya, pas di depan saya. Tapi kualitasnya bagus ya, seperti yang kalian bisa lihat. Rambut saya yang botak ini mulai botak kelihatan dengan jelas semuanya, terus baju saya yang lecek kelihatan semuanya, dan exposure-nya masih bisa terjaga dengan cukup baik. Seperti kalian bisa lihat, ini warnanya masih bagus ya,
tumbuhan-tumbuhan yang di belakang ini, warna jalan, bayangannya semua shadownya masih lengkap. Dan kalau kita lihat ke atas pun muka masih terjaga dengan sangat bagus. Nah, untuk mikrofonnya gimana? Harusnya sih bagus ya, karena ini device-nya Apple biasanya mikrofonnya selalu bagus. Oke. Cukup dulu sepertinya untuk siang hari, udah jelas terbaik lah kalau untuk siang hari. Kalau malam hari gimana? Yuk kita coba. Nah, sekarang jam setengah 1 pagi dan kira-kira seperti ini penampakan dari perekaman video iPhone 11 Pro di resolusi 4K 60 fps dari lensa utamanya. Kita bisa lihat detailnya masih lumayan ya. Teksturnya si daun ini masih bisa terlihat sedikit-sedikit meskipun memang bukan yang terbaik. Dan exposure-nya masih terjaga. Kalian bisa lihat ini lampu nyala terang, rumahnya, pintunya semua masih bisa terlihat dengan jelas. Oke, sekarang kita coba pan ke bagian belakang. Nah, ini juga masih terlihat dengan baik ya separasinya. Kalian bisa lihat yang lampu yang terang di sini highlightnya masih baik, dan fokusnya kalian bisa lihat saya taruh tangan di sini dia langsung bisa fokus dan langsung lepas lagi fokusnya. Ini emang kerennya iPhone tuh seperti ini. Kalian bisa lihat ya sekali lagi, bisa langsung fokus, keren ya. Exposure-nya juga bagus, dan yang asik di sini kita bisa langsung pindah ke kamera telenya tanpa perlu berhenti perekamannya, dan pindahnya seamless. Set, langsung aja ya. Kalau kamera telenya sendiri sih saya kurang rekomen karena noise-nya banyak banget seperti yang kalian bisa lihat. Tapi ya kalau misalnya kalian pingin ngezoom, misalnya ada kucing atau ada apa yang lagi lucu di sebelah sana, bisa terlihat lebih jelas. Tapi kalau untuk secara general lebih baik di mode yang biasa saja untuk malam hari ya. Nah, sekarang kita coba kamera ultrawide-nya karena dia juga bisa 4K 60 fps. Yuk. Ternyata cerita indahnya tidak berlanjut ke kamera ultrawide karena seperti yang kalian bisa lihat ini cukup menyedihkan. Iya, memang masih kelihatan ya, kalau kita mau bilang kelihatan, tapi ini jelas sudah nggak bisa dipakai. Lebih mending kalian pakai kamera utama lalu kalian mundur berapa langkah supaya bisa dapat gambar yang lebih luas. Daripada kayak gini, ini udah sangat nggak rekomen sih. Jadi untuk 4K 60 saya nggak rekomen pakai ultrawide. Mungkin kalau 4K 30 akan beda ceritanya, tapi karena ini saya ngeceknya yang 4K 60 dan saya rasa mayoritas orang juga bakal ngerekamnya di 4K 60 ya. Rasanya ini sih udah nggak rekomen. Nah, sekarang kita coba kamera depannya kira-kira gimana. Yuk. Oke, ini dia perekaman kamera depan dari iPhone 11 Pro. Jangan peduliin TWS-nya karena TWS-nya tidak terhubung dengan si iPhone. Jadi ini benar-benar murni suaranya dari mikrofonnya si iPhone 11 Pro. Dan kualitasnya gimana? Ini ada suara jangkrik, ada angin sedikit, harusnya sih masih jelas ya karena ini sebuah iPhone, dan iPhone biasanya mikrofonnya salah satu yang terbaik. Exposure-nya gimana? Kalau menurut saya masih cukup usable. Untuk malam hari nggak malu-maluin, minimal kalau kalian misalnya mau video call lagi di tengah jalan, lagi jalan sendirian malam-malam ditemenin, masih kelihatan lah kalau misalnya ada yang ngikutin kalian atau ada apa, masih bisa terlihat dengan jelas. Meskipun kalau buat vlogging malam-malam jelas gak rekomen ya. Seperti yang kalian lihat sendiri, detailnya udah noise-nya banyak dan dynamic range-nya juga kurang kalau menurut saya, karena seperti yang kalian bisa lihat ini gelap semua nih. Ini nggak kelihatan rumput sama sekali di sini, dan juga kalau saya arahin ke atas, iya, muka jadi gelap dan ya overall kurang rekomen. Tapi untuk sebuah handphone ini secara objektif masih sangat baik. Apalagi mengingat ini perekamannya di 4K 60 ya. Jadinya beda, jangan dibandingin sama Full HD 30 misalnya. Oke, sekian dulu, kita balik ke review aja yuk. Oke, udah lihat ya tadi seberapa kerennya sih kemampuan perekaman video dari iPhone 11 Pro ini. Di semua kameranya bisa 4K 60, termasuk kamera depan. Dan ini keren banget. Jelas ini tidak akan bisa disaingi sama smartphone dalam keadaan baru di tahun 2022 dari brand manapun dengan harga 9 jutaan, kecuali mungkin iPhone SE. Tapi kalau iPhone SE saya lebih mending ambilin dalam keadaan yang bagus ya. Oke, sebelum kita lanjut, kalau kalian suka dengan yang kalian lihat sejauh ini, klik tombol like. Kalau kalian baru, klik tombol subscribe, karena pastinya kedepannya saya akan upload banyak konten yang menarik lagi supaya kalian gak ketinggalan. Dan ayo kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai apa sebenarnya yang bikin iPhone 11 Pro ini masih terasa spesial bahkan untuk saya. Saya ngerasa iPhone 11 Pro ini
jauh lebih spesial dari iPhone 11 karena dia nggak punya satu kelemahan di iPhone 11 yaitu layarnya. iPhone 11 punya kelemahan layarnya ini ketinggalan jauh bahkan sama smartphone mid-range Android di tahun 2022. Sementara dari sisi lainnya sebenarnya iPhone 11 tuh sudah bagus, sudah mirip lah dengan iPhone 11 Pro ini, kecuali mungkin nggak ada kamera tele ya. Tapi dengan adanya layar OLED dengan kualitas yang sangat baik di iPhone 11 Pro ini, meskipun ukurannya kecil, cuma 5,8 inci, ini merubah segalanya karena kita terbiasa dengan menonton konten, entah itu dari Instagram, dari TikTok, dari Netflix, dari HBO, dari YouTube. Kita terbiasa untuk melihat konten di handphone dan layar ini jauh lebih memanjakan daripada si iPhone 11. Jadi kelemahan satu-satunya itu tidak ada lagi dan yang tersisa adalah keunggulannya, chipsetnya yang masih kenceng banget buat gaming meskipun panas ya, jadi harus ekspektasinya disesuaikan. Kameranya yang masih keren banget meskipun bukan yang luar biasa jauh bedanya dibandingkan sama kelas harganya kalau baru, dan perekaman video yang jelas masih tidak tertandingi, build quality yang juga saya masih bisa bilang tidak tertandingi untuk kelas harganya. Software support yang masih panjang, kemungkinan besar masih sampai 3-4 tahun di supportnya ini. Jadi menurut saya kelemahan iPhone 11 Pro hanya ada dua. Kesatu pastinya ini adalah barang bekas. Jadi kalau kalian nyari yang ya agak susah ya memang, sesuatu yang udah 3 tahun umurnya, bahkan apalagi smartphone yang 3 tahun itu sudah cukup tua, emang agak susah nyari yang kualitasnya benar-benar prime sekali. Kalau kalian bisa dapetin sama seperti unit saya yang ini, itu sangat worth it untuk dipertimbangkan memang ya, karena unit saya ini mulus banget ya. Saya juga sampai heran, ini kok bisa sampai mulus begini ya, diapain sama pemilik yang sebelumnya. Baretnya juga hampir nggak ada, di back covernya, di layarnya juga hampir nggak ada, frame-nya juga masih mulus banget. Kalau kalian bisa dapat seperti yang ini, saya sangat menyarankan kalau memang budgetnya sekitar 9 jutaan. Oke. Pengalaman saya pakai iPhone 11 Pro ini positif, intinya seperti itu, dan saya sangat merekomendasikan asalkan bisa dapat unit yang bagus, nggak usah beli mahal-mahal. Susah kan masih sekarang unitnya iPhone 14, jadi mending pakai ini dulu aja, nanti 6 bulan lagi baru ganti ke yang 14 supaya lebih enak. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Nama saya Joshua, saya undur diri, and I will see you guys in the next video. Bye bye.